Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Senang sekali rasanya hari ini saya Boni Beribe kembali menemui teman-teman, menjumpai teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberkati. Amin. Hari ini saya pengen membagi satu kisah, tepatnya kejadian, di mana peristiwa ini saya menyaksikannya sendiri di lokasi kejadian dan sebagai saksi mata. Kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi, itu sekitar saya kelas 1 SMP. Tetapi karena kejadian ini sangat dramatis, sangat epik dan heroik ya, jadi itu terekam sangat kuat begitu, sangat lekat begitu di ingatanku begitu. Ini ada satu kisah tentang illegal fishing atau pencurian ikan. Illegal fishing ini istilah yang belakangan ini di era-era Menteri Susi Pujiastuti kemarin sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan itu sangat masif kita dengar ya. Ada nelayan-nelayan dari luar datang mencuri ikan di Indonesia, dan sebenarnya kejadian ini tuh atau praktek seperti ini tuh sebenarnya sudah sangat lama terjadi di Indonesia ini. Secara khusus di daerah-daerah kami sana. Nah, di kampung saya itu di Bama di Larantuka di Flores Timur NTT itu pernah ada satu kejadian di mana melibatkan sekelompok nelayan dari Thailand. Nah, kapal nelayan Thailand ini cukup besar dan itu mereka melakukan sebuah praktek pencurian ikan dengan pukat harimau. Pukat harimau ini waktu itu karena saya masih kecil dan belum banyak ya literatur yang kita baca dan kita tahu. Ternyata itu sangat berbahaya karena itu dia mengeruk semua apapun yang ada di depan matanya, di depan pukat ini. Itu semuanya dia naikin semua ikan apa saja jenisnya, mau kecil besar semuanya dia naikin. Nah, itu tentu merugikan ya. Jadi untuk mengkamuflase ataukah mensamarkan identitas ini, mereka menggunakan nama kapalnya itu dengan nama Indonesia. Mereka memakai nama NTT Jaya dan di atas anjungan kapalnya itu dipasang bendera merah putih. Jadi seolah-olah itu mengkamuflase warga, mengkamuflase petugas atau siapa saja lah ya. Jadi dikira kayak itu orang kita itu orang sini, orang nelayan-nelayan kampung sini lah istilahnya kayak begitu. Ternyata tidak teman-teman. Nah, praktek ini mereka lakukan cukup lama karena di kampung saya itu di Bama itu letaknya ada di Teluk, jadi di Apiti ada 2 tanjung di kiri kanan dan kampung saya itu ada di Teluk. Jadi mereka itu setiap hari itu ada di situ aja, mereka parkir di situ. Nah, malam itu tiba-tiba lampunya terang sekali itu dari kapalnya itu. Itu lampu sorotnya di mana-mana itu kayak stadion begitu. Nah, setiap hari itu kami lihat lah begitu. Saya masih anak kecil tapi saya lihat mereka lah melakukan aktivitas itu. Nah, identitas mereka ini kemudian terungkap atau diketahui oleh masyarakat, oleh warga, oleh kami itu pada saat mereka kehabisan stok makanan. Jadi mereka turun beli beras, beli kopi, beli rokok, apa semua kebutuhan minuman dan segala macam itu di warung-warung masyarakat di daratan lah begitu. Jadi mereka turun itu naik speedboat itu. Mereka turun beberapa orang, kadang juga itu beramai-ramai bergerombol, turun dijemput terus begitu. Ke sana mereka ngopi lah, minum, makan dan segala macam, berbelanja dan lain-lain. Tanpa kami ketahui karena itu praktik itu sudah sekitar 6 sampai 7-8 bulan begitulah, sudah sangat lama. Dan informasi ini sebenarnya apakah waktu itu tuh saya tuh juga cukup heran, apakah Polairut ataukah Dinas Perikanan itu apakah tidak mengecek dulu kira-kira itu siapa begitu yang tuh suka parkir di situ gitu kan kapalnya, dan aktivitas mereka seperti apa itu ternyata seperti tidak dicek. Nah, lama-kelamaan nelayan tradisional lokal di kampungku itu juga akhirnya tahu bahwa mereka itu mengambil ikan dengan cara yang tidak biasa begitu. Mereka mengambil ikan dengan cara yang pokoknya mereka ambil habis lah begitu. Jadi kadang tuh ada yang mancing atau ada yang masang pukat atau ada yang pokoknya melakukan aktivitas menjala begitu. Itu susah sekali dapat ikannya. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi tertuduhnya. Nah, tetapi masalahnya adalah masyarakat ini tidak tahu mau bikin bagaimana begitu. Apalagi mereka semua yang di kapal itu tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Bahasa Inggris juga tidak bisa. Apalagi di sana kita nih orang di kampung begitu kan. Pakai bahasa Inggrisnya pakai pungut lah 1-2 biji begitu kan. Jadi agak susah juga ini tektokannya. Mau nanya mereka mau ngapain apa segala macam itu susah sekali. Mereka pakai bahasa mereka, kita pakai bahasa kita ya. Bagaimana sambungnya kan? Nah, ternyata tanpa kami ketahui
ada sekelompok nelayan dari Larantuka. Jadi kampung kami itu berjarak sekitar 20-an kilometer dari pusat kota. Larantuka itu ada sekitar 20-an kilo itu. Nah, di daerah Larantuka itu juga banyak sekali nelayan tradisional yang pakai kapal-kapal kapal-kapal pencari ikan tuna, ikan cakalang kayak begitulah. Nah, itu banyak sekali mereka, dan ternyata mereka itu sudah mengendus sejak lama. Tetapi mereka masih menunggu kira-kira aparat mau bertindak atau tidak. Nah, inilah kejadian epiknya. Ternyata masyarakat atau nelayan itu pada saat mereka menunggu tidak ada action apa-apa, tidak ada tindakan sama sekali. Tibalah pada hari itu, kapal NTT Jaya tadi itu tiba-tiba tuh dia tuh masuk ke daerah yang lebih dekat dengan bibir pantai. Jadi dia menyandar sangat dekat. Jadi di kampungku itu ada di satu titik di bagian kiri kampung itu masyarakat itu dibuatkan semacam bak penampung air yang memang airnya itu dari air tanah, air payau ya, dari air air gunung yang menyembul di bibir pantai begitu. Dibuatkan bak di situ. Bak itu fungsinya untuk semua nelayan dari mana saja itu boleh datang ambil air di situ, dan itu gratis, tidak berbayar apapun gitu. Mereka boleh mencuci, mereka boleh mengisi semua drumnya, semua bak-baknya semuanya penuh untuk mencari ikan lagi. Nah, karena di situ ada pusat tempat mengambil air itu, kapal NTT Jaya ini kemudian merapat sambil selain mereka melakukan aktivitas cuci mandi dan segala macamnya, mereka juga mencuci kapalnya. Jadi mereka mencuci kapalnya di situ. Dan waktu itu, hari itu teman-teman, saya ada di tempat itu. Pada saat karena mereka orang-orang Thailand itu turun, masyarakat juga ikut turun juga, jadi rame begitu di situ. Ketemu lah begitu kan, ngobrol-ngobrol pokoknya nggak jelas lah, dia dengan punyanya dia, kita dengan punya kita begitu. Pokoknya bahasanya kacau balau begitu, tapi kayak seolah-olah baku mengerti lah saja begitu kan. Jadi tiba-tiba pada saat turun ini tanpa tidak ada satupun yang tahu. Ternyata nelayan-nelayan dari Larantuka sana mereka sudah bersiap. Kau tahu bersiap apa? Bersiap melakukan penyerangan kepada orang-orang Thailand ini. Jadi saya gambarkan kondisinya. Kapal itu dia merapat di bibir pantai itu sudah cukup dekat begitu, dan bibir pantai itu ada bagian yang terjal ke atas, dan di atas ini tuh jalan raya. Nah, orang dari Larantuka itu mereka turun dari sana dan singgah di jalan raya ini. Nah, pada saat singgah di jalan raya ini mereka bersiap. Dan segala macam peralatan tajam semuanya mereka bawa. Parang, pisau, golok, besi, kayu, pokoknya batu-batu apapun lah yang bisa dipakai untuk menyerang, semuanya mereka pakai. Dan mereka jumlahnya sangat banyak, boy. Ada mungkin barangkali itu mungkin 3 atau 4 truk, tambah dengan motor, tambah dengan mobil semacam mobil-mobil pickup begitu, itu penuh muatannya, dan semuanya laki-laki dan mereka semua ini nelayan dengan otot-otot besar begitu, tinggi besar, hitam, matanya menyala begitu. Nah, pada saat di bawah itu lagi sedang kumpul-kumpul, lagi mandi cuci tadi dan lagi ngobrol-ngobrol sama warga ini, tiba-tiba turun dari atas dari bukit itu. Turun dari atas, dan di situ tanpa bicara apa-apa, yang penting mereka lihat bukan hitam dan keriting. Sorry ini agak rasis ya, tapi dari pandangan mata kami seperti itu. Dan jika tidak bisa berbahasa daerah, tidak bisa berbahasa Indonesia, maka itulah identifikasinya. Mereka seolah-olah hanya kayak begitu saja identifikasinya. Pada saat mereka turun dan tanpa basa-basi langsung menyerbu. Nah, saat sampai di bawah, satu pandangan yang saya lihat langsung itu adalah, nah karena kapal itu tepat banget di bibir pantai, jadi mereka untuk ambil air itu mereka pakai pompa di kapal dan lewat selang gede banget begitu, masuk di dalam bak penampung tadi itu. Jadi disedot lah airnya. Nah, gerakan pertama yang mencurigakan kami waktu itu adalah pada saat mereka turun dari atas langsung dengan parang langsung ditebas itu selang air tadi itu, langsung ditebas, dan tiba-tiba ada yang nanya kan, jadi langsung ada kontak begitu. Ini kenapa? Kekacauan lah mulai terjadi di situ. Nah, pada saat kekacauan itu semua diburu, dikejar dengan sejadi-jadinya, dan itu dipukul di depan mata kami. Saya lihat langsung itu kejadiannya. Dipukul, diinjak, dan dengan parang, dengan pisau, tombak di tangan segala macam. Itu pokoknya ngeri lah keadaan itu begitu. Itu ada yang kena sabet di punggung, ada yang kena sabet di kepala, ada yang di kaki, tangan. Pokoknya begitu banyak orang yang terluka. Semua orang-orang Thailand itu.
Dan itu mereka berteriak dengan bahasa mereka yang kita juga tidak tahu, mereka minta tolong bagaimana juga kita tidak tahu juga. Jadi yang pokoknya yang kita tahu pokoknya mereka lari kabur kocar-kacir lah huru hara begitu. Dan pada saat mereka kabur begitu pokoknya ada aja orang yang kejar mereka begitu. Kejar mereka untuk itu, dipukuli lah, diapalagi segala macam itu. Jadi karena di situ bagian daerah situ tuh agak sedikit ada semak belukar lah begitu, ada hutan-hutan pisang, hutan-hutan kelapa kayak gitu. Kebanyakan mereka semua tuh lari di dalam daerah itu sehingga lebih ini ya, lebih defensif ya, tidak terlalu terlihat begitu. Dan mungkin juga itu insting mereka, sebagian besarnya mereka itu berlari ke arah kampung, berlari ke arah pemukiman warga begitu, ke arah rumah-rumah warga begitu. Untungnya adalah mereka juga mungkin juga punya mitigasi barangkali ya, ada persiapan tertentu jika terjadi peristiwa semacam itu. Orang-orang Thailand ini, mereka turun di daratan itu, mereka tuh punya parang juga, ada parangnya juga dipasang di samping sini begitu. Nah, dan saya melihat di depan mataku sendiri, untuk menyelamatkan mereka, dia mau tidak mau karena tali pendarat kapal tadi itu terikat di daratan, terikat di kayu, di pohon begitu. Jadi agak memakan waktu kalau seandainya dia pakai buka dengan manual begitu. Dia dengan waktu itu ada 2 atau 3 orang dengan cepat itu gerakannya, mereka langsung putuskan itu tali, dipotong itu talinya, dan kapal itu dalam keadaan mesinnya yang sudah menyala dan langsung dorong untuk keluar cepat-cepat dari bibir pantai, agak langsung ke tengah laut begitu dengan posisi mundur. Supaya apa? Supaya para penyerang ini, para nelayan yang menyerang ini, mereka tidak menyerang ke kapal. Setelah insiden penyerangan itu yang berlangsung itu sekitar kurang lebih 10 menit lah, cepat sekali, tapi itu karena jumlahnya banyak dan berhadap-hadapan begitu, itu kelihatannya sangat padat dalam waktu 10 menit itu tuh atraksi-atraksinya begitu, kayak film laga sudah kita nonton itu. Setelah aksi itu, mereka juga tidak lama juga setelah orang-orang Thailand ini kocar-kacir kemana-mana dan kapalnya sudah berlabuh lagi ke tengah laut, mereka semua ini terus ngobrol-ngobrol sebentar lah dengan warga, dengan orang-orang tua, orang abang-abang, kakak-kakak kami di situ lah. Ngobrol-ngobrol sebentar terus langsung pergi, langsung naik ke atas di jalan bukit tadi itu, langsung naik ke atas dan naik di mobilnya yang tadi itu yang diparkir di atas, naik di mobilnya, terus udah langsung ke atas pulang ke Larantuka begitu toh. Tersisalah tadi orang-orang Thailand ini. Ada mungkin mereka barangkali mungkin 30-an sampai 40 orang lah anak buah kapal itu. Kami akhirnya konsentrasi dari tempat kejadian tadi itu ya, kemudian mencoba mencari-cari mereka begitu. Jadi warga itu dengan sukarela begitulah, karena mungkin kasihan juga barangkali ya, karena memang mereka diperlakukan kasar begitu. Warga ini kemudian berinisiatif nyari mereka di mana begitu. Nah akhirnya ada yang ketemu lah, 1-2 orang ketemu, dipanggil keluar. Mereka sudah pulang katanya, sudahlah. Oke kalian keluar begitu. Saya tidak tahu waktu itu kalau seandainya warga lokal orang Bama itu, kami orang-orang Bama itu pun ikut tersulut emosinya dan kemudian berpihak ke nelayan dari Larantuka ini, istilahnya sesama orang kita begitu, dan ikut menyerang mereka. Itu saya sudah tidak tahu itu mungkin kejadiannya sudah pasti sangat buruk ya. Jadi syukurnya bahwa orang-orang Bama, masyarakat di situ itu mereka tidak ikut tersulut emosinya, dan mereka malah melerai, dan mereka malah lebih berempati lah kepada orang-orang Thailand yang lagi terluka parah, lagi sakit dan segala macam itu. Nah akhirnya dicarilah tuh mereka satu-satu dipanggil. Oke, sudah aman gitu kan, dibawa keluar. Nah saya yang dari tadi di lokasi kejadian itu kemudian mulai jalan tuh di bibir pantai. Nah di bibir pantai ini skocinya dia itu diturunkan dengan cepat untuk menjemput semua orang nih, teman-teman yang tadi yang tercerai-berai itu. Skocinya dia dari pantai itu langsung datang, ambil berapa orang, 2 orang, bawa ke kapal. Ke sini lagi nih ada di bibir pantai 2 orang lagi di sini, ambil cepat, langsung dinaikin cepat, langsung ke kapal begitu. Nah saya langsung dari bibir pantai itu, karena rumah kami itu benar-benar persis di bibir pantai, hanya berjarak mungkin 3 meter lah, di depan ini aja udah itu pantainya begitu. Jadi saya lah dengan beberapa anak-anak gitu jalanlah di bibir pantai ini sambil lihat-lihat mereka itu dengan yang berurusan dengan orang-orang tua, kakak-kakak kami lah begitu kan. Jalanlah kami di bibir pantai ini dan kemudian naiklah saya ke rumah. Saya mau ke kamar mandi, mau ke toilet. Nah, tiba-tiba bapakku
itu berdiri di pintu toilet, pintu kamar mandi itu, dan dia tidak izinkan saya masuk dan pintu itu dalam keadaan terkunci. Terus dia bilang, "Kau mau bikin apa?" "Saya mau kamar mandi," begitu. "Sudah, kau mau kencing-kencing di situ saja," begitu, di luar situ begitu tuh. Tidak usah masuk dulu begitu. Tapi saya kayak macam rasa aneh begitu kan. Kenapa kok Bapak larang saya masuk ke kamar mandi begitu kan? Terus tiba-tiba Bapak itu tuh ngetok pintu kamar mandi tadi. Dia ketok begitu, terus nggak tahu bilang apa, nggak jelas begitu. Tiba-tiba pas dia buka, ada 2 orang bos di dalam, orang Thailand itu. Ternyata bapakku itu sembunyiin mereka berdua itu di dalam kamar mandi kami. Yang ya bisa saja kalau seandainya mungkin tidak disembunyikan, mungkin dimasak, mungkin jadi korban, dan ya begitulah. Jadi mereka dua tuh kemudian keluar dari kamar mandi itu, bicara seolah-olah terima kasih begitulah kan, menundukkan badan begitu, tangannya digini-giniin. Ya, pokoknya karena bahasa kita nggak nyambung tadi, makanya ya sudah gitu, ya oke begitu kan, oke sudah aman digitu-gituin kan. Dari rumah kami itu karena memang dekat gitu, ditepok-tepok lah itu ke orang kapal lah, orang speedboat tadi itu, supaya datang jemput lagi 2 orang ini. Dan akhirnya mereka sampai dipeluk-peluk begitulah, peluk-peluk begitu, terus disuruh pergilah ke kapalnya. Beruntungnya kejadian itu memang hanya mencederai atau melukai, walaupun melukainya itu dalam kadar yang sudah cukup parah juga karena disabet-sabet, pokoknya berdarah-darah orang begitu. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, tidak ada yang mati atau meninggal begitulah kan. Dan yang beruntung yang keduanya adalah warga atau masyarakat tidak ikut terlibat. Sehingga kekacauan itu atau proses mereka memburu ataukah melakukan intimidasi itu tidak terjadi gelombang massa yang cukup besar untuk menyerang mereka begitu. Keuntungan yang ketiga adalah para nelayan yang menyerang tadi itu, mereka tidak menyerang di laut. Coba kau bayangkan kalau seandainya mereka menyerang itu dalam 2 armada, yang satu dari darat dan yang satu turun dari laut dengan kapal-kapalnya mereka. Dan pada saat di darat ini sudah dibombardir kayak tadi itu, dan kemudian mereka bertolak, didorong kapalnya ke laut, dan yang dari laut itu serang mereka, itu tidak tahu lah, itu pertempurannya itu mungkin epic sekali, itu kayak perang Trikora begitu, Yosudarso, Komodor Yosudarso begitu di laut Arafura begitu, mungkin kayak begitu itu mungkin seru, entah tabrak-tabrakan atau mungkin sabet-sabetan lah di laut itu kan. Nah syukurnya itu tidak, dan nelayan ini pun juga mungkin mereka juga mengukur-ngukur juga ya, karena mereka tidak ikut pakai perahu-perahu warga itu untuk mengejar mereka ke sana gitu. Karena yang ditakutkan adalah pada saat mereka mengejar ke sana, jangan sampai mereka punya senjata. Bisa jadilah di kapal segede itu tidak mungkin kan kosong-kosongan begitu kan. Sudah jauh-jauh begitu ke baru pulang nyawa kan, ya juga siapa juga yang mau kan. Nah, saya tuh melihatnya sebagai sesuatu yang juga ada juga efek jerahnya. Karena pada saat setelah kejadian itu selesai, mungkin 1 atau 2 malam saja begitu, mereka berlabuh di situ dan tiba-tiba kemana dan hilang entah kemana itu kapal itu. Nah, celakanya ini teman-teman, bukan hanya orang Thailand ini saja yang ada di dalam. Ternyata ada terselip 1 orang, adalah warga lokal, orang Laruntuka tadi itu, yang ada di dalam kapal itu. Dan dia sebagai nakodanya, dia sebagai kapten yang mengemudi kapal ini. Jadi sebenarnya nelayan ini pun lagi emosi sekali sama si orang satu ini penyusup ini, pengkhianat lah ya bahasa kasarnya. Om ini saya kenal, tapi saya tidak sebutkan namanya. Si Om ini tuh menjadi public enemy begitu. Dia sangat dibenci sama nelayan semua yang tadi itu, yang penyerang semua itu. Itu dia sangat dibenci, itu namanya tenar sekali itu dibahas itu. Gara-gara dia itu yang bawa kapal itu, bawa orang-orang Thailand itu. Dia dibayar berapa, dia di ini berapa, dia datang kasih rusak kita punya laut. Dia datang ambil kita punya ikan, mereka jual di mana kita tidak tahu, tidak ada keuntungan apa-apa begitu. Termasuk mereka juga emosi dan marah sama aparat kepolisian, Polairut dan dinas dinas perikanan yang tidak bergeming begitulah kan, tidak melakukan apa-apa begitu, yang akhirnya mereka turun tangan sendiri dan mengeksekusinya begitu. Ini memang sebenarnya salah satu cara untuk membuat orang jera, tetapi itu dengan benda tajam yang memang
berpotensi bisa membunuh dan melukai yang seperti itu tuh memang juga kan agak sedikit bagaimana lah ya, kita lihat sebagai sesama yang istilahnya cari makan lah begitu kan. Kasihan juga sih sebenarnya lihatnya. Jadi itu pengalaman yang cukup membekas dan sangat heroik, ada pertempuran begitu kan. Jadi itu kira-kira saya mau cerita ke kalian. Entah apalah manfaatnya cerita ini, tetapi saya rasa mungkin ada seru-serunya juga ya, kan ada perang-perangnya. Jadi sebelum kalian tutup video ini teman-teman, saya saat ini sedang menggenapi proses monetisasi channel ini, Pinstory. Belum cukup juga subscriber dan belum cukup juga watch time-nya. Jadi kalau kalian bersedia bisa membantu, bisa subscribe channel ini biar channel ini cepat dimonetisasi dan ya mungkin ada manfaat juga buat saya dan buat yang lain-lain. Oke, teman-teman, itu saja dulu. Saya punya banyak cerita, saya punya banyak video sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Kalian boleh cek di channel ini. Kedepannya juga saya akan membuat cerita-cerita yang sama, entah yang saya lihat sendiri atau saya alami sendiri seperti yang tadi, ataukah saya melakukan riset dan menceritakan ulang ke teman-teman semua. Oke teman-teman semua, thank you banget, makasih banyak kalian sudah nonton video ini, dan semoga kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, di video-video Pinstory selanjutnya. Tetap dengan saya Boni Beribe.